Prestasi tim nasional Indonesia mulai mendekati sang raja ASEAN tim nasional Thailand yang mengalami pemerosotan performa. Pencapaian skuad Garuda diklaim jauh lebih mentereng dibandingkan skuad Gajah Putih di berbagai edisi turnamen. Mulai gerah karena prestasinya terus dikejar, timnas Thailand berencana membalasnya di pertarungan turnamen Kings Cup. Cetak Gol coba merangkum penurunan prestasi tim nasional Thailand sebagai berikut. Di atas angin karena berstatus Raja ASEAN. Tim nasional Thailand dikenal sebagai Raja Asia Tenggara berkat sejumlah prestasi cemerlangnya. Status Raja ASEAN ini melekat karena skuad Gajah Putih mengoleksi gelar ASEAN Cup terbanyak. Sebagai informasi, tim nasional Thailand sendiri berhasil mengoleksi 7 gelar piala AFF. Skuad Gajah Perang berhasil merengkuh gelar juara di tahun 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 hingga 2022. Namun kedikdayaan Thailand sebagai Raja Asia Tenggara sempat diruntuhkan oleh dominasi Vietnam. Saat itu pasukan Park Hang-seo sempat menyentuh peringkat 94 FIFA di bulan Oktober 2023. Thailand hanya bisa menempati peringkat ke-112 diikuti oleh Malaysia dan Filipina. Namun berdasarkan ranking FIFA di bulan Februari lalu, skuad Gajah Putih kembali mengambil gelar Raja Asia Tenggara. Hal itu disebabkan oleh merosotnya performa tim nasional Vietnam di berbagai ajang turnamen internasional. Skuad asuhan Philippe Troussier turun 11 peringkat ke posisi 105. Terbaru, prestasi tim nasional Vietnam semakin memburuk dengan menempati peringkat 115. Madam Pang selaku petinggi FAET senang bukan kepalang dengan kembalinya status Raja ASEAN. Wanita berusia 58 tahun ini sangat bangga dan mengucapkan terima kasih kepada para pemain. Pasalnya, Thailand saat ini berhasil memimpin ASEAN dengan berada di peringkat 101 FIFA. Madam Pang bahkan besar kepala dan merasa Thailand gak bakal disalip oleh negara Asia Tenggara manapun. Petinggi FAET itu menyindir timnas Indonesia yang diklaim sulit untuk menyalip Thailand. Saat diwawancarai media Malaysia, Madam Pang bilang kalau Thailand tetap yang terbaik di Asia Tenggara. Dengan tegas dia menyebut kalau timnas Indonesia nggak bakal bisa melampaui skuad Gajah Putih. Diperjundangi tim nasional Indonesia di turnamen kelompok usia. Kesombongan tim nasional Thailand berhasil dibungkam rapat oleh tim nasional Indonesia U19. Anak asuh dari Indra Syafri mampu mengalahkan Gajah Putih Junior di ajang ASEAN Cup U19 dengan skor 1-0. Pasukan Merah Putih mampu mendominasi pertandingan sejak peluit dibunyikan. Hasilnya, James Treven mampu melesakkan gol di menit ke-18 pertandingan untuk memastikan gelar juara. Sebenarnya, skuad Gajah Perang Muda sempat menggempur habis timnas Indonesia di babak kedua. Namun, pertahanan rapat skuad Garuda yang dikawal oleh Kadek Arel dan kawan-kawan sangat kokoh dan sulit dijebol. Kemenangan ini memastikan skuad Garuda mengakhiri puasa gelar selama 11 tahun. Gelar juara kedua tim nasional Indonesia di Piala AFF U19 juga mampu mematahkan prediksi dari media Soha. Sebelumnya, media lokal Vietnam ini mengunggulkan Thailand dan sempat meremehkan Indonesia. Soha menyebut Gajah Perang jauh lebih konsisten meskipun tampil dengan skuad yang kurang maksimal. Apalagi Thailand sukses melaju ke final usai mengalahkan Australia yang sedang kuat-kuatnya. Prediksi ini sebenarnya sejalan dengan kemarahan dari Emerson Pereira selaku pelatih. Manajer asal Brazil ini nggak terima kalau anak asuhnya gagal juara karena satu kesalahan saja. Menurutnya, kekuatan para pemain pasukan Gajah Putih Muda jauh di atas Garuda Muda. Pendapat tersebut langsung mendapatkan balasan dari pelatih tim nasional Indonesia U19 yakni Indra Syafri.
Coach Indra bilang kalau skuad Garuda Muda memang sengaja mengendurkan serangan di babak kedua. Ex-pelatih Bali United ini ingin mencoba skema serangan dan memperkuat pertahanan di babak kedua. Dengan percaya diri, Indra Syafri bahkan menyebut Thailand bukanlah lawan yang sulit. Pelatih kelahiran Lubuk Nyiur ini menilai Malaysia merupakan lawan tersulit Indonesia di ASEAN Cup U19. Kalah prestasi dari timnas Indonesia di level Asia. Prestasi Thailand sendiri sudah mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan timnas Indonesia sudah bisa bermain lebih baik dibandingkan negeri Gajah Putih. Di Piala Asia U23, Garuda Muda berhasil mencetak sejarah lolos ke semifinal untuk pertama kalinya. Ini berbeda jauh dari Thailand yang gagal lolos ke 8 besar setelah terpendam di dasar klasemen grup C. Padahal saat itu negeri Gajah Perang sudah kewar-kewar bisa melangkah jauh. Namun mimpi mereka harus dikandaskan oleh Tajikistan dengan kekalahan tipis 1-0. Kegagalan ini sampai membuat pelatih timnas Thailand Isara Sritaro mundur dari jabatannya. Isara Sritaro meminta maaf apabila kiprah negeri Gajah Putih nggak berjalan sesuai harapan. Thailand juga sudah percaya diri karena memanggil pemain Olimpik Lyon U19 yakni Erawar Garnier. Namun nyatanya pemanggilan Garnier juga nggak berjalan sesuai rencana. Selain itu, mimpi buruk negeri Gajah Putih berlanjut setelah gagal lolos ke ronde ketiga. Thailand gagal lolos setelah gagal melewati Tiongkok yang unggul selisih gol. Hal ini benar-benar menjadi pukulan telak untuk skuad Gajah Perang. Pasalnya, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu melaju jauh di Piala Asia U23. Selain itu, Indonesia juga berhasil menjadi satu-satunya wakil ASEAN di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sibuk membuat turnamen sendiri. Kegagalan di berbagai ajang internasional membuat Thailand sibuk mempersiapkan turnamen Piala Raja. Turnamen ini dibuat untuk mengobati kesedihan publik Raja Manggala Stadium. Selain itu, turnamen ini juga bertujuan untuk menyaingi prestasi skuad Garuda. Pasalnya, Thailand berencana mengundang negara kuat yang masuk dalam ranking 100 besar FIFA. Di edisi sebelumnya, skuad Gajah Perang mengundang timnas Irak dan Libanon. Bahkan Irak sendiri sampai menjadi juara usai mengalahkan sang tuan rumah di babak adu penalti. Namun sayangnya di edisi kali ini skuad asuhan Masa Tada Isi kesulitan mencari negara 100 besar yang ingin bertanding. Alasannya banyak tim yang sedang mempersiapkan diri ke ronde ketiga. Apalagi negara-negara raksasa Asia hampir semuanya lolos ke ronde ketiga. Saking susahnya mencari musuh, Thailand sampai dirumorkan akan mengundang timnas Indonesia. Namun kemungkinan Indonesia bermain di Piala Raja bisa dikatakan kecil. Pasalnya ini berbentrokan dengan pertandingan skuad Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Eva Aid mengungkapkan kalau turnamen ini akan menjadi latihan yang sempurna untuk skuad Garuda menghadapi ronde ketiga. Apalagi Indonesia merupakan wakil tunggal ASEAN di babak tersebut. Selain itu, skuad negeri Gajah Putih juga dikabarkan enggan mengundang Vietnam. BGTV selaku media Vietnam mengatakan bahwa Thailand sudah nggak selevel dengan permainan Vietnam. Thailand juga dikabarkan nggak mengundang Malaysia karena sibuk mengurus Piala Merdeka. Invasi pemain Indonesia di Liga Thailand. Penurunan prestasi tim nasional Thailand dipengaruhi oleh banyaknya pemain lokal Indonesia yang menginvasi Thailand. Saat ini mulai banyak pemain Garuda Muda yang menjajal kerasnya Thai League. Yanto Basna pernah menjejaki karir di Liga Thailand dengan membela berbagai klub di sana, mulai dari Khon Kaen FC, Sukhothai FC hingga PT Prachuap FC.
Kemudian ada Asnawi Mangkualam yang juga bergabung ke salah satu tim besar Thailand. Kapten tim nasional Indonesia ini merapat ke Port FC di paruh musim 2023-2024. Asnawi Mangkualam bahkan langsung menjadi pilihan utama mengisi posisi bek kanan. Kehadiran sang pemain langsung mendapatkan pujian dari Jadet Mirlap. Pelatih timnas Thailand U16 ini memuji Asnawi yang merupakan pemain yang hebat. Mirlarp juga meyakini kehadiran Asnawi bisa meningkatkan kualitas Liga Thailand. Pasalnya, Asnawi tampil apik saat bermain di Korea Selatan dengan catatan 2 assist dari 27 laga. Selain Asnawi, muncul juga nama Ronaldo Kuateh yang baru bergabung bersama Muangthong United. Pemain kelahiran Yogyakarta ini akan menjalani debutnya di Liga Thailand dalam waktu dekat. Itulah ulasan penurunan prestasi tim nasional Thailand. Bagaimana pendapatmu? Apakah timnas Indonesia akan bisa melewati prestasi timnas Thailand dan menggeser posisi skuad Gajah Perang sebagai Raja Asia Tenggara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.